Halo, selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada Michael, Maria Giva, Keisha, dan Vincent. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai bagaimana dulunya benua-benua ini dapat menyatu. Menurut teori Alfred Wegener, dulunya dunia hanya terdiri dari satu benua atau daratan yang disebut Pangea. Teori pertama yaitu tentang kesamaan garis pantai benua. Ada beberapa benua yang memiliki garis pantai yang hampir mirip dengan benua lainnya sehingga dapat menyatu. Ini adalah benua-benua yang dapat kita ketahui sekarang. Jadi sekarang kita akan menyatukan benua-benua ini menurut kesamaan garis pantainya. Yang pertama yaitu kesamaan garis pantai benua Amerika Selatan dengan benua Antartika. Lalu, yang kedua terdapat benua Australia disatukan dengan benua Antartika. Yang ketiga, benua Amerika Selatan dengan benua Afrika. Lalu, yang keempat, benua Amerika Utara dengan Amerika Selatan dan Afrika. Dan yang terakhir, terdapat benua Eropa dan Asia digabung dengan semua benua yang satu tadi. Selanjutnya kita akan mengembalikan kembali benua-benua ini dengan benua yang seperti sekarang. Perpecahan Pangea dimulai sekitar 200 juta tahun yang lalu ketika beberapa komponen pembentuk Pangea atau kita sebut Laurasia dan Gondwana mulai bergerak dan saling menjauhi, dimulai dengan pergerakan Laurasia menuju belahan bumi utara dan Gondwana ke belahan bumi selatan. Pangea mulai pecah sekitar 200 juta tahun yang lalu karena pergerakan lempeng tektonik bumi dan konveksi mantel yang disebabkan oleh lepasnya panas dari interior bumi yang mendorong pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Sama halnya, Pangea dibentuk dengan didorong bersama karena pergerakan lempeng bumi menjauh di zona keretakan. Keretakan material baru menyebabkan terpisah. Keretakan baru dimulai karena kelemahan pada kerak bumi. Di daerah yang lemah itu, magma mulai mendorong dan menciptakan zona keretakan vulkanik. Pada akhirnya, zona keretakan tumbuh begitu besar sehingga membentuk cekungan dan Pangea mulai berpisah. Ini adalah Gondwana yang bergerak ke arah selatan. Dan ini adalah Laurasia yang bergerak ke arah utara. Pada 100 tahun yang lalu, Eropa bercerai dengan Amerika Utara dan Amerika Selatan berpisah dari Afrika. Australia dan Antartika masih terhubung. Lalu, lama-kelamaan, Eurasia atau Eropa Asia menjauhi Amerika Utara. Afrika bergerak mendekati Eurasia, serta Australia bergerak menjauhi Antartika. Setelah itu, Amerika Utara bergerak mendekati Amerika Selatan. Australia bergerak mendekati Eurasia dan Afrika bergerak lebih dekat ke Eurasia. Lalu, Antartika menjauhi semua benua ke arah selatan.
bagian timur dengan Afrika bagian barat. Jika disatukan kembali seperti puzzle, maka pasti akan cocok. Yang kedua, hewan yang ditemukan di kedua benua memiliki karakteristik yang sama. Misalnya, India dan Madagaskar mempunyai mamalia yang sama, meskipun Madagaskar kini lebih dekat ke Afrika. Yang ketiga, fosil tanaman di India, Afrika Selatan, Australia, Antartika, dan Amerika Selatan memiliki kesamaan. Tanaman itu bernama Glossopteris, yang sangat khas dan tidak ditemukan di belahan dunia lain selain di beberapa benua tadi. Yang keempat, fosil hewan yang sama juga ditemukan di benua tadi seperti Listosaurus, Mesosaurus, dan Sinognathus. Yang kelima, ada kesamaan struktur dan jenis batuan di Amerika Selatan dan Afrika Barat. Yang keenam, adanya bukit atau ridge di tengah Atlantik menyebabkan pemekaran samudra Atlantik. Yang ketujuh, adanya pergeseran medan magnetik. Yang kedelapan, ditemukannya sisa deposit glasial era Perm karbon di benua-benua tadi. Sekian penjelasan dari kami kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kalimat, penjelasan, dan nada bicara yang masih kurang baik. Terima kasih telah menonton video ini.